Film Mencuri Raden Saleh kini menjadi fenomena usai penayangan perdananya beberapa waktu lalu. Film garapan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko ini berkisah tentang sekelompok anak muda yang mencuri lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Menghadirkan alur cerita dan akting yang ciamik, film ini digadang-gadang sebagai salah satu film terbaik tanah air. Dibintangi Angga Yunanda, Iqbal Ramadan, Agni Haq, dan sederet aktor lainnya, film ini juga menyampaikan pesan agar masyarakat lebih peduli dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya lewat lukisan bersejarah yang menggambarkan peristiwa penangkapan pahlawan bangsa Pangeran Diponegoro. Tapi, kira-kira udah pada tahu belum sih sejarah dan fakta-fakta di balik lukisan karya Raden Saleh tersebut? Mbak Akila dan Mbak Desi udah nonton ini belum? Film Mencuri Raden Saleh? Belum, kebetulan Belum ya? belum nonton. Tapi kalau tentang lukisan karya Raden Saleh, penangkapan Pangeran Diponegoro yang dalam film itu tuh ngerti nggak? Ada mungkin sejarahnya kah atau fakta-fakta menarik yang Mbak tahu tentang lukisan itu? Kalau dia sih gimana? Kalau sejarahnya sih nggak tahu ya, tapi kalau di film itu katanya di dalam lukisannya tuh emosinya ada gitu, Iya. dan waktu ditangkapnya juga ada sih. Iya, benar-benar. Ya, kalau saya sendiri juga kalau dibilang lihat lukisannya juga yang gimana itu juga belum tahu, tapi untuk cerita tentang lukisannya ya pernah dengar-dengar sedikit aja sih. Emang katanya lukisannya itu kalau dilihat secara kasat mata bisa dapet emang emosinya dalam lukisannya itu. Mbak Restu dan Mbak Lulu udah nonton ini belum? Film Mencuri Raden Saleh? Belum sih aku. Belum ya? Udah. Oh sudah, banyak udah. Nah di film itu kan mereka menceritakan tentang lukisan karya Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Ada yang Mbak ketahui nggak sih tentang lukisan itu atau sejarah di balik peristiwa dalam lukisan itu seperti apa? Nggak tahu, nggak Tahu ya? Belum. Tapi tahu lukisannya tahu ya? Iya tahu. Dan tahu bahwa ada peristiwa itu dulu ya penangkapan. Mas Adia udah ini nggak tahu film Mencuri Raden Saleh, udah nonton belum? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah dalam film itu kan mereka mencuri lukisan karya Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah Mas tahu nggak sih sejarah atau mungkin fakta-fakta lain tentang lukisan tersebut? Nggak tahu, Mbak. Belum tahu berarti. Belum tahu sama sekali. Tapi Raden Saleh tahu nggak Mas pelukis? Baru denger ini sih. Oke, kalau Pangeran Diponegoro tahu nggak? Pernah dengar. Pahlawan. Iya. Oke. Ya, Mas Abdul Iya. udah nonton film Mencuri Raden Saleh belum Mas? Kalau aku sih belum, jujur belum. Tapi kalau ini nggak tahu sejarah atau fakta-fakta dari lukisan karya Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya kalau untuk itu tuh cuma basic sih. Jadi aku ngertinya tuh ada dua lukisan, dari yang Belanda itu pelukisnya nggak tahu siapa, terus yang dari Indo itu siapa? Raden Saleh. Itu. Nah itu tuh yang aku tahu, cuma itu tuh kayak membenarkan gitu yang dari Belanda terus dibikin lagi yang versi Indonesia yang lukisannya itu tuh menggambarkan yang di Sandra itu yang Belandanya. Jadi kayak yang kayak gitu ya. Orang Indonesia itu nggak terus kayak nyerah gitu loh. Pangeran Diponegoro itu nggak nyerah gitu aja sih. Bentuk perlawanan. Bentuk Indonesia bentuk perlawanannya. lukisan yang Belanda itu. Itu aja. Ya setahuku sih mah itu. Mas sudah nonton film Mencuri Raden Saleh belum? Sudah nonton. Kan ada membahas ini ya lukisannya Raden Saleh. Betul. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Betul. Nah itu apa yang Mas ketahui sih Mas dari lukisan tersebut? Menurut saya lukisan itu tuh sangat sulit dibuat oleh orang lain, sangat sulit dijiplak. Karena lukisan tersebut menurut saya itu dibuat dengan tema yang dilukis di pagi hari atau sore hari, begitu Kak? Latar waktunya ambil. Latar waktunya ya tidak menentu, jadi orang lain mau menjiplak itu menurut saya sulit gitu.
Ternyata masih banyak yang belum tahu tentang fakta di balik lukisan bersejarah karya Raden Saleh ini. Lantas, apa saja faktanya? Berikut tim Brilio.net himpun dari berbagai sumber. 1. Merupakan karya pertama dari Raden Saleh. Setelah puluhan tahun di Eropa, Raden Saleh kembali ke tanah air pada tahun 1851. Ia mulai mengeksplorasi peristiwa sejarah ke dalam karya pertamanya. 2. Potret kisah nyata di balik perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk membicarakan gencatan senjata. Namun, agenda ini malah berakhir dengan pengkhianatan dan penangkapan Diponegoro oleh Belanda. 3. Bentuk perlawanan terhadap lukisan Nicolaas Peyneman. Pelukis asal Belanda bernama Peyneman telah lebih dahulu membuat lukisan peristiwa tersebut. Namun, ia menggambarkannya sebagai penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Padahal, Pangeran Diponegoro lah yang dikhianati oleh Belanda. Untuk itu, Raden Saleh membuat lukisan versinya sebagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia dan menyebutnya sebagai penangkapan, bukan penyerahan. 4. Bentuk sindiran kepada Raja Belanda. Raden Saleh tercatat pernah memberikan lukisan ini kepada Raja Belanda Willem III atas pandangannya terhadap peristiwa tak adil bagi bangsa Indonesia. 5. Terinspirasi dari lukisan pengunduran diri Charles V. Lukisan karya pelukis Belgia Louis Galloit ini menunjukkan semangat kebangkitan nasional yang dibutuhkan dalam melawan penjajahan dan pengkhianatan. 6. Bergaya romantisme. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro memiliki aliran romantisme. Hal ini dilihat dari pemilihan kanvas dan cat minyak serta bingkai yang dibuat dari kayu berukir. Itulah sejumlah fakta menarik dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Sungguh sebuah potret yang menyimpan berbagai sejarah dan tentu menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dari generasi ke generasi.